Beginilah keseruan seorang wanita non-muslim saat membaca Al-Quran dalam sebuah siaran langsung di sebuah media sosial. Wanita asal Amerika ini terinspirasi dari perjuangan dan ketabahan warga Gaza. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Di sana Dia menjadikan bulan sebagai cahaya yang terpantul dan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Allah benar-benar menciptakanmu dari tanah seperti tanaman, kemudian Dia akan mengembalikanmu ke dalamnya tanah dan mengeluarkanmu pada hari kiamat dengan pasti. Lalu seorang bertanya di kolom komentar, dia melewatkan bulannya. Apa maksud kalian? Apa maksud kalian? Bagaimana aku melewatkan bulannya? Seseorang bertanya lagi. Al-Quran bahas tentang bulan. Saya tahu Al-Quran sebutkan tentang orbit. Mana bulannya? Maksud kalian balik lagi ke ayat tentang bulan. Surah keberapa memangnya? Sejenak dia berpikir dan terkejut, oh bulan memantulkan. Lalu dia pun seakan tidak percaya. Ayatnya memang mengatakan begitu kan? Dia menjadikan bulan sebagai cahaya yang memantul dan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Seketika dia baru memahaminya, seakan tidak percaya. Tidak mungkin. Lalu dia merenungi dengan berpikir. Dia 1000 bahasa. Dia baru sadar sudah melewatkannya. Bagi kalian yang masih bingung, yang barusan terjadi, kitab ini Al-Quran ditulis 1400 tahun lalu. Ya 1400 tahun lalu. Kemudian dia menerangkan. Kapanpun Anda cari tahu tentang astronomi, berkaitan dengan horoskop. Ketika Anda mencari tahu tentang ilmu astronomi, coba lihat kapan mereka menemukan bahwa bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Namun sebenarnya hanya memantulkan cahaya dari matahari. Coba cari tahu. Karena pengetahuan itu tidak ditemukan 1400 tahun lalu. Ilmu pengetahuan itu dibuktikan secara ilmiah jauh setelah itu. Kitab ini berisi fakta. Berabad-abad sebelum dikeluarkan keterangan ini sudah dikeluarkan, tapi orang memandangnya hanya sebagai kitab suci. Hanya Tuhan yang tahu. Para penemu-penemu ilmu pengetahuan mungkin saja mengetahuinya dari kitab ini. Ia pun membagikan pengalaman membaca Al-Quran di akun medsosnya secara interaktif melalui akun TikToknya. Tak disangka pembawaan Meghan yang belak-belakan dan kritis membuat banyak netizen yang menyaksikan ikut merasa antusias. Sebelumnya wanita Amerika ini tertarik membaca kitab suci Al-Quran karena melihat keteguhan iman warga Gaza, Palestina. Dia bercerita, saya tidak akan pernah lupa video dokter perempuan memberikan perawatan bayi yang terhubung dengan berbagai macam peralatan, yang jadi korban pengeboman. Saya tidak akan pernah lupa bayinya juga ikut terbunuh. Dan dia menyusuri rumah sakit yang sama ke kamar mayat, untuk mengidentifikasi jenazah bayinya. Juga, saya tidak akan pernah lupa pria yang duduk di antara reruntuhan bersama anaknya dan hewan peliharaan di dekatnya. Selanjutnya dia lanjut membaca surah Al-Hajj mengenai penciptaan manusia. Kita lompat ke ayat 5. Dan lihat apa maksudnya penciptaan. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan, dari setetes mani. Lagi-lagi dia terkejut tentang isi ayat ini. Lagi-lagi dia seakan tidak percaya dengan isi ayat tersebut. Apa? Lalu gumpalan menempel. Lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna ataupun tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepadamu, tanda kekuasaan kami tetapkan dalam rahim embrio. Lagi-lagi dia heran seakan tak percaya. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi. Lalu kami memeliharamu sampai dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan.
Dan ada pula yang dikembalikan ke usia yang tua. Sehingga dia tidak lagi mengetahui apa yang dia ketahui. Pikun. Saking penasarannya dengan ayat tersebut lalu dia mencari di internet tentang embrio. Alangkah kagetnya dan seakan tidak percaya dengan yang ditemukannya. Karena tidak ada pemahaman yang jelas tentang embriologi. Sampai Karl Ernst von Baer pada tahun 1827. Kemudian dia mengatakan, tahapan tadi yang kita dengar itu ditulis 1400 tahun lalu. Ilmu pengetahuan tidak menerangkan itu sebelum tahun 1827. Apa maksudnya? Sedangkan Al-Quran menjelaskan tentang sperma, embrio, dan semuanya. Kemudian dia mengatakan wow, sangat luar biasa. Aku perlu rehat. Kemudian wanita ini mengatakan sambil berpikir, tidak pernah sekalipun dalam hidup saya membaca tentang perkembangan janin dalam kitab-kitab kuno. Sebab Bible berbicara tentang benih namun hanya sampai di sana. Terkait dengan penciptaan manusia, Bible tidak pernah berbicara tentang sperma, embrio, serta perkembangan janin.